ayam white leghorn kita sekarang udah punya rumah baru ya. Jadi ini saya khususkan untuk koloninya white leghorn supaya apa nantinya nggak kecampur-campur ya. Jadi nanti kalau dia bertelur kedepannya anak-anaknya akan murni white leghorn. Indukan yang satunya ini juga sudah belajar bertelur akhirnya ya. Yang saya gadang-gadang bertelur pertama kan yang ini, malah ternyata yang bertelur yang itu, yang bertelur duluan yang itu. Saya kira ini saya juga agak khawatir nih, padahal secara body dan secara umur ini yang harusnya duluan gitu. Jangan-jangan ini mandul nih nggak mau bertelur, padahal ini kan favorit saya, ini kan sama saya jinak banget ini. Nah dalam beberapa hari ini dia udah belajar bertelur nih. Dan ini tadi baru belum ada 3 menit ya dia baru bertelur nih. Ini telur ke 4 atau ke 5 ya, saya lupa. Dia telur keempatnya atau kelimanya dia, saya lupa. Ini kan baru, ini masih bersih nih. Telur white leghorn ini besar teman-teman, besar ya. Telurnya itu besar, ini bentuknya lonjong. Ya bentuknya gini sih. Nah ini besar-besar, telurnya itu besar-besar teman-teman. Dari white leghorn ini yang nyenengin telurnya besar ini. Jadi mungkin buat teman-teman kalau di rumah pengen sekedar melihara ayam untuk dikonsumsi pribadi gitu, telurnya, diambil telurnya untuk konsumsi keluarga, saya sarankan ini white leghorn ya. White leghorn ini recommended ya menurut saya. Karena apa? Produktivitas telurnya tinggi. Dia hampir tiap hari bertelur ya. Di masa produktifnya ini kalau punya saya masih belum konsisten ya. Kadang 1 hari bertelur, 1 hari enggak gitu. Ada kalanya juga hari ini bertelur, besok bertelur, berurutan bertelur gitu. Tapi yang rata-rata ini saat ini masih 1 hari bertelur, 1 hari enggak. Yang kedua, telurnya itu gede teman-teman. Jadi kalau untuk konsumsi pribadi ya mantep gitu. Dengan telur segede itu mantep gitu. Untuk rasa ya saya pikir sama aja ya rasanya sama telur-telur pada umumnya. Lalu selanjutnya ayam ini cantik teman-teman. Ayam ini cantik, lihat nih, bodinya cantik. Warnanya hanya satu macam, putih bersih, putih mulus, cengger merah, kaki kuning. Jadi cantik dan bersih, mewah gitu, terlihat mewah gitu. Jadi kalau teman-teman pelihara di rumah, ditaruh di kandang depan rumah gitu, cantik. Buat ayam hias bisa, tapi produktivitas telurnya juga tinggi ya. Makannya standar sih, makannya nggak banyak, standar teman-teman. Terus dia relatif lebih jinak dibandingkan misalnya dengan ayam Elba. Elba itu produktivitas telurnya tinggi. Kalau misalnya kita taruh di halaman kita gitu, kita bikinin kandang itu, dia itu berisik lemahnya teman-teman. Dia itu berisik dan gampang kagetan. Ada orang baru lewat, dia akan kabur terbang, nabrak sini nabrak sana. Kalau sudah nabrak sini nabrak sana, teman-temannya ikut semua nabrak sini nabrak sana. Jadinya ribut. Kalau dia ini cenderung lebih tenang karakternya. Ayam-ayam ini lebih tenang karakternya. Nah, dan ya kalau sudah apa ya, kalau sudah hafal dengan kita ini ya kayak gini, jinak banget ya. Ada beberapa yang memang nggak bisa dipegang ya, seperti itu. Yang satunya itu agak sulit saya pegang, itu nggak sejinak ini. Nah ini, nah, cantik kan ayamnya gitu. Nah untuk kelemahannya mungkin saat ini harganya masih mahal gitu dan mungkin agak susah juga carinya. Ya nggak susah, kalau di online banyak, tapi mungkin di sekitar teman-teman itu mungkin di beberapa daerah mungkin agak susah carinya ya. Untuk telurnya itu kerabangnya warnanya putih gini, putih tisu gitu ya, putih odol gitu. Nah ini kalau dijual kadang itu orang akan berpikir itu telur ayam Arab, tapi kalau ini besar, kalau ayam Arab kan kecil ya. Tapi persepsi masyarakat umum terpanjur seperti itu ya. Kadang itu melihat telur yang warna cangkang putih ini, pikirnya kualitas telurnya itu kurang bagus gitu ya. Padahal ya sama saja sih, kalau di luar negeri kan ya seperti itu ya. Tapi kan nggak masalah teman-teman kalau untuk konsumsi pribadi. Kalau Anda mau pelihara kan warna cangkang kan seharusnya nggak masalah buat Anda. Jadi kalau Anda punya beberapa ekor aja gitu di rumah, misal 1 jantan 3 betina gitu, udah kayaknya nggak kekurangan pasokan telur untuk kebutuhan keluarga teman-teman. Selain dia menghasilkan telur untuk kita, dia juga bisa jadi sarana melepas stres. Jadi ngasih makan ayam pagi sore seperti ini, melihat mereka makan bahagia gitu, kita ikut bahagia teman-teman, kita ikut seneng gitu. Pikiran kita itu lebih fresh akhirnya gitu. Untuk masalah berisik, ayam ini nggak terlalu berisik lah.
nggak horor berisik. Maksudnya kalau dipelihara di perkotaan itu dengan populasi 4 ekor gitu aja kayaknya masih oke lah. Dan untuk bau apa kotoran ya, biasanya yang dikeluhkan itu kalau di perumahan kan bau kotoran. Sekarang itu sepertinya sudah tidak menjadi masalah teman-teman. Kalau kita mau belajar, ada berbagai cara untuk membuat kandang kita itu tidak bau gitu. Seperti misalnya kita memakai pakan fermentasi. Terus ada juga yang menggunakan litter box, konsepnya Pak Bayu itu kan juga nggak bau. Ya, jadi banyak cara supaya kotoran ayam atau kandang ayam kita itu nggak bau gitu. Ini kalau ngobrolin populasi kecil gampang aja sih membuat kandang ayam kita nggak bau. Ya mungkin kalau populasinya banyak sampai ratusan ya kita mungkin perlu belajar lagi kalau mau bikin kandang supaya nggak bau itu gimana. Awal saya pengen pelihara itu dulu ayam white leghorn ini. Saya itu susah banget cari cari ayamnya itu susah banget. Ada itu jauh dan kadang itu penjualnya ya namanya online ya, saya ragu gitu loh, ragu ini nipu apa enggak gitu. Akhirnya dapat ini dulu dari Cikarang kalau nggak salah ya. Jadi sini ke Madiun naik kereta ini teman-teman. Dulu 4 ekor, yang satu mati betinanya. Ya matinya sih ya karena sakit dan saya memang nggak siap, baru belajar pelihara ayam, jadi nggak tahu kalau sakit dia itu akan bisa mengakibatkan kematian gitu. Sempat saya isolir tapi ya telat ya. Dia itu mangap gitu sambil bunyi nafasnya ngik gitu. Saya kasih makan di rumah juga masih lahap makannya, tahu-tahu paginya udah kaku mati ya. Dan telurnya ini mungkin nanti akan kita konsumsi sampai 1 bulan ke depan ya teman-teman. 1 bulan ke depan, setelah 1 bulan dia telurnya dirasa udah stabil, baru nanti kita belajar tetaskan ya. Kita tetaskan telurnya. Kalau ini untuk konsumsi aja dulu. Jadi mudah aja ya teman-teman untuk merawat ayam white leghorn ini. Dan daya tahan tubuhnya termasuk kuat sih, termasuk kuat loh. Ini dari umur berapa ya? Udah agak kecil sih. Ini udah saya pindah di sini tanpa kandang ini. Atapnya terus dia berteduh di bawah banner itu dulu di sini. Musim hujan dulu ya saya biarin di sini, kuat ya. Dia kuat. Memang saya coba seperti itu. Jadi maksudnya ini kan tanpa atap atas, jadi langsung angin itu kalau kencang itu masuk ke sini, dingin banget gitu. Nah, jadi gampang aja teman-teman merawat ayam white leghorn ini, jangan khawatir. Teman-teman bisa coba di rumah ya, dan nanti teman-teman bisa mandiri telur untuk kebutuhan keluarga. Selain itu kita akan dapat hiburan setiap hari untuk meredakan stres kita teman-teman. Ya dikawin teman-teman. Ya dikawin, ini tidak perlu disensor ini. Oke, gitu aja teman-teman. Kita seperti biasa nanti lanjut di vlog-vlog selanjutnya ya. Bye.